Tapi dengan adanya Pak Said Iqbal, kerjaannya Bang Ferry jadi sangat membantu. Terbantu ya, Pak? Oh, terbantu. Terbantu. Said Iqbal kan menguasai betul. Jadi undang-undang ini dibuat, tadinya kan ada rencana mau menghapuskan outsourcing. Yeah. Magang ini ada magang yang diberangkatkan ke luar negeri, ada magang yang di internal atau di domestik. Tadi pagi nih, gue denger ada temen gue yang di PHK. Kita tidak menafikan ya bahwa tingkat PHK ini semakin terus akan terjadi dalam kondisi sekarang. Welcome to our podcast 3 Darah. Ya. Nah, Ketemu lagi kita. ketemu lagi. Dan Hari ini kita mau ngobrol tentang apa sih? kita Nah. kemarin Karena kemarin tuh kita membahas tentang pekerjaan betul. Betul. Jadi kita lumayan penasaran banget. Benar. Kita ngundang siapa sih Teh? Nah, ini orang penting banget dan kayaknya pas kalau misalkan kita tanya-tanya soal ketenaga kerjaan. Di samping kita sudah ada Wakil Menteri Ketenagakerjaan Bapak Afrian Sanur. Selamat datang, Selamat Bapak. datang, Ya. Bapak. Assalamualaikum, salam kenal semua. Waalaikumsalam, salam kenal. Ya. Kenalin dulu namanya. Saya? Kan 3 darah nih. 3 darah nih. Saya Jasmine. Ada Jasmine. Jasmine, ada Ria. Dan saya Michelle. Nah, gitu. Nah, Bapak Kita panggil Sehari-hari sehari-hari. kalau nama di ijazah itu Afrian Sanur. Oke. Kalau nama panggilan Ferry. Oh, Kan nggak sopan nih. Ya, jangan panggil Ferry. Bang Ferry. Bang aja. Ferry biar lebih Ya. akrab nih. Biar Lebih akrab kan? Betul. lebih Kalau akrab. ini jadi Jasmine, Iya, Jasmine. Ria, Ria. Michelle, Betul, Bapak. Tuh. Bang Ferry. Bang Ferry. Biar kerasa seumuran nih. Soalnya kita Loh, saya memang masih muda. iya masih muda. Ini Masih. Kerasa semangatnya ya. kerasa. Iya. Parah. Muda Semangat kita semangatnya. Ya, Ini kita mau ngomongin apa nih, Mine? Nah, jadi tuh sebenarnya kita akan lebih membahas tentang pekerjaan sih, Pak. Iya. Lebih ke Kemnaker seperti apa dan segala macam. Nah, cuman kemarin itu dari Hari Buruh, kalau nggak salah Presiden baru melantik Said Iqbal sebagai penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Iya. Nah itu kita kepo juga sih Pak, gimana sih koordinasi Kemnaker dengan Said Iqbal, terus apakah sudah ada koordinasi langsung Ya. bersama Pak Said Iqbal? baik. Terima kasih Mbak Jasmine ya. Yang jelas hubungan kami ya dari kementerian dan juga Said Iqbal personal, saya juga kenal baik sama Pak Said Iqbal sebelum beliau dilantik menjadi penasihat khusus bidang ketenagakerjaan dengan Bapak Presiden. Nah, kalau ditanya soal hubungan komunikasi ya sangat baik. Dan kebetulan kan Pak Said Iqbal ini kan juga salah satu Presiden Konfederasi. Artinya Presiden Serikat Pekerja yang ada di Indonesia. Nah, beliau sering kita komunikasi, sering kita bertukar pikiran, sering kita berdiskusi soal ketenagakerjaan. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Dengan masuknya beliau ini, saya rasa sangat baik dan tepat ya, sehingga komunikasi untuk urusan-urusan ketenagakerjaan bisa kita diskusikan dengan beliau sendiri sebagai sekarang ini sebagai penasihat presiden, juga sebagai ketua serikat pekerja atau presiden SPSI gitu, KSPSI begitu. Jadi harapan kita dengan dibentuknya atau dilantiknya penasihat presiden di bidang ketenagakerjaan ini, ya sumbatan-sumbatan soal SP Serikat Pekerja ini tidak terjadi lagi. Oke. Ya, harapan kita begitu ya. Adanya beliau di dalam penasihat presiden tadi gitu. Berarti Ya. kalau setelah dilantik itu Bapak sudah ada komunikasi langsung gitu, langsung kerja lah ibaratnya dengan Pak Said Iqbal? Sudah. Pada saat pelantikan kebetulan saya mewakili kementerian karena Pak Menteri sedang menghadiri sidang ILO di Jenewa. Kemudian saya hadir dan bertempatan dengan hari itu juga Pak Said Iqbal dengan beberapa teman-teman dari Badan Gizi Nasional juga dilantik ya.
dan saya juga langsung bicara dengan beliau. Kita akan bicara sebagai mitra ya, sebagai partner ya. Kami di kementerian tentunya langsung urusan teknis dan Pak Said Iqbal tentunya bagian-bagian yang memberikan saran arahan kepada Presiden ya soal ketenagakerjaan. Nah, kemudian beberapa hari yang lalu tanggal 11 Juni kalau salah kita bertemu kan beliau dilantik tanggal 8 Juni hari 8 Senin. Juni. Karena saya tahu persis Pak Prabowo itu suka angka 8. Makanya dipilihlah hari Senin tanggal 8 Juni. Infinity. Nah, kemudian kita bertemu tanggal 11 Juni. Nah, kita berdiskusi hampir lebih kurang 1 jam lebih ya. Dan beliau juga menyampaikan beberapa hal yang keterkaitannya soal regulasi ya. Ada soal PP nomor 7 tahun 2026, soal alidaya ya, tenaga kerja outsourcing. Kemudian juga Permen, bukan PP, Permen nomor 7 tahun 2026. Kemudian juga soal beberapa regulasi ya, termasuk Perpres nomor 27 soal ojol, soal transportasi atau pekerja ojol. Nah, kita diskusi dan kita juga akan berkomunikasi aktif, berdiskusi aktif untuk membantu agar regulasi ini bisa diterima semua pihak, baik pihak pengusaha atau manajemen perusahaan maupun pihak serikat pekerja dan serikat buruh. Begitu. Kalau misalnya yang Begitu. soal outsourcing itu sudah Iya. sejauh apa? Karena kan kalau kemarin itu Pak Said Iqbal menyampaikan Prabowo pengen ada revisi itu Ya. gitu. Kemudian setelah dilantik pasti kan ada obrolan, ada update-nya lah gitu Bang. Update-nya Jadi gini, apa tuh? Permen ini lahir tanggal 30 April menjelang akhir April dan masuk tanggal 1 Mei. Yang mana pada saat tanggal 1 Mei itu adalah Hari Buruh Internasional, May Day ya kita kenal. Dan disitulah diumumkan bahwa Permen nomor 7 tahun 2026 soal alidaya ini sudah diputuskan. Tetapi ketika di lapangan beberapa pihak serikat pekerja dan serikat buruh tentunya komplain dengan permen tersebut. Padahal permen ini kan lahir bukan ujuk-ujuk, Ya. tapi memang didasari oleh kesepakatan ketiga belah pihak. Itu namanya LKS tripartit, ya. Yang mana LKS tripartit ini ada unsur dari pemerintah yang mewakili pemerintah, ya Kemenaker sendiri. Kemudian ada juga unsur dari pengusaha dan juga ada unsur dari serikat pekerja. Nah, tetapi memang ya ada beberapa pihak yang tidak merasa puas dan akhirnya minta agar Permen nomor 7 ini direvisi atau diperbaiki. Nah, dengan alasan apa? Akhirnya kami dari kementerian bertemu kembali mengundang LKS Tripnas ya kan untuk kita duduk bersama agar supaya apa-apa yang nanti diputuskan tidak lagi menjadi komplain banyak pihak gitu. Nah, sekarang ini sedang berlangsung untuk proses revisi ini akan dibangun atau dibuat oleh tripartit nasional tadi, Tripnas tadi ya, LKS Tripnas tadi begitu. Jadi mudah-mudahan dengan komunikasi yang baik ya, tentunya ke depan ya seluruh regulasi ini bisa disepakati oleh semua pihak. Nah, kita juga berharap ada rencana dari inisiatif DPR ya untuk melakukan perubahan undang-undang ketenagakerjaan. Nah, ini sedang diinisiasi oleh DPR dan tentunya semua pihak yang berkepentingan bisa memberikan saran dan masukan kepada DPR agar undang-undang ketenagakerjaan ini bisa lahir ya dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Begitu. Iya. Mbak Trio apa? Tiga darah. Saya pikir trio apa gitu ya. Bukan, Pak. Terima kasih. Itu maksud saya.
Berarti agak lumayan banyak ya. Iya, jadi Banyak. banyak PR-nya ya. Tapi dengan adanya Pak Said Iqbal, kerjaannya Bang Ferry jadi sangat membantu Terbantu ya, Pak? Oh, terbantu. Terbantu. Said Iqbal kan menguasai betul soal ketenaga kerjaan, ya kan? Dan beliau juga salah satu tokoh pergerakan buruh ya. Dan sekarang diberi tugas oleh Bapak Presiden. Nah, tentunya harapan kami dengan beliau ada di dalam struktur organisasi penasehat Presiden, ini sangat terbantu apalagi di bidang ketenaga kerjaan. Jadi sangat terbantu sekali. Ya, begitu. Tidak ada ruginya buat kita. Justru semakin banyak orang membantu kita, semakin nyaman kita. Gitu, ya kan? Semakin mudah pekerjaan kita. Gitu kan. Tadi sebelum Bang Ferry datang nih ke sini, Ya. kita tuh sempat bahas soal revisi outsourcing ini gitu kan, karena teman-teman kita juga banyak Bang yang masih jadi pekerja outsourcing gitu, kayak Ya. contohnya temannya Michelle juga masih ada gitu. Terus kita menyoroti soal yang jenis Pekerjaan outsourcing Ya. yang direvisi diusulkan oleh Pak Said Iqbal menjadi 4 pekerjaan aja, Pak. Yaitu ada Cleaning bidang cleaning service, catering, Supir. kemudian sopir dan security. Ya. Nah, padahal kan sebelum direvisi itu ada 6 pekerjaan kan, Pak. Nah, Ya. apakah setelah nanti direvisi ini, apakah pekerjaan-pekerjaan yang di luar 4 ini mereka akan ngiri nggak sih, Pak? Kalau menurut Bang Ferry gimana? Jadi gini, prinsipnya kita menggarisbawahi dulu ya, outsourcing itu tidak bisa dihapus sama sekali. Oke. Nah, dengan pertimbangan kita batasi ya jumlah outsourcing yang ada. Tadi yang disebutkan tadi ada 4, ya kan? Nah, dari 4 itu kita bukan menganggap bahwa 4 bidang ini atau 4 kejuruan ini itu adalah pekerjaan yang rendah ya. Tapi memang pembatasan ini tentunya membuat pertama tenaga ahli daya atau outsourcing ini bisa termanfaatkan dengan baik. Yang kedua, perusahaan pengguna pun itu bisa menggunakan tenaga outsourcing ini dengan sebaik-baiknya, dengan mengikuti kaedah-kaedah yang berlaku, regulasi yang berlaku di bidang ketenaga kerjaan. Jadi prinsipnya tidak merugikan siapapun, ya kan? Yang jelas juga tidak membuat iri siapapun. Ya. Jadi undang-undang ini dibuat tadinya kan ada rencana mau menghapuskan outsourcing. Nah, itulah salah satu komunikasi saya dengan Said Iqbal bahwa saya rasa tidak bisa semua juga harus dihapus begitu. Nah, jadi diambillah jalan tengah, dibatasilah jumlah jurusan atau bidang yang disepakati tadi begitu. Kenapa cuma 4, Bang? Ya karena memang pertimbangannya 4 bidang ini. Tadi ada pengemudi, kemudian ada security, kemudian ada sopir ya, security dan cleaning service ya. Nah, tentunya ketiga atau keempat bidang inilah yang banyak dibutuhkan di lapangan sebenarnya. Nah, jadi dengan pertimbangan banyak ini tentunya rekrutmennya juga semakin banyak. Jadi prinsipnya ini tidak bisa dibatasi untuk 4 bidang tadi. Begitu. Nah, dari bidang-bidang yang lain ya tentunya dia harus dibatasi. Begitu. Tapi kalau misalnya ada revisi seperti ini, Kemenaker sebenarnya ada rasa kekhawatiran juga nggak sih bikin investor-investor itu jadi takut gitu untuk berinvestasi lah di Indonesia. Katakanlah mereka investor ini jadi ngelihatnya kayak, aduh ini kayaknya beban deh buat kita gitu. Banyaknya aturan-aturan yang malah misalkan nanti menguntungkan para pekerja gitu. Saya rasa enggak dong. Justru investor harusnya merasa terbantu, ya pemilik modal merasa terbantu dengan aturan yang kita bikin, karena kita juga harus melihat bahwa kebutuhan tenaga kerjaan kita ini kan luar biasa besar sekali ya, dan kita melihat bahwa mohon maaf ya, tenaga kerja kita ini kan lebih banyak ke tenaga kerja informal, ya kan. Nah inilah yang kita anggap bahwa investor membutuhkan dan pekerja pun membutuhkan. Nah, kita tinggal mengatur nanti soal regulasi kesejahteraannya ya. Misalkan jaminan sosial,
ya kan harus disiapkan oleh perusahaan outsourcing. Kemudian upah yang memang standar sesuai dengan regulasi yang sudah kita buat di tingkat masing-masing daerah kan gitu. Nah, jadi inilah harapan ke depan sehingga outsourcing ini bisa dimaksimalkan sedemikian rupa sehingga tidak lagi ada keinginan teman-teman outsourcing dihapuskan. Karena gini, outsourcing ini kan dianggap merugikan pekerja sebenarnya. Iya Ya betul. kan? Tidak ada jaminan kepastian hukum apa segala macam. Nah, ini yang sedang kita atur regulasinya begitu. Berarti Jadi justru pengusaha diuntungkan dengan adanya keinginan kita untuk memperbaiki regulasi ini begitu. gimana caranya Kemenaker itu memastikan antara memberikan perlindungan pekerja dengan keuntungan dunia usaha itu biar balance gitu, Bang? Jadi gini, kementerian punya aturan, kita punya regulasi. Setiap pekerja itu harus mendapat jaminan sosial ketenagakerjaan, jaminan sosial kesehatan, kemudian waktu kerja yang sudah diatur, ya kan? Kemudian juga urusan soal upah yang sudah diatur. Nah, ini semua kalau regulasinya diterapkan dengan baik, tidak ada yang dirugikan. Pengusaha untung, pekerja pun untung. Jadi tidak ada yang dirugikan. Kita perlu ingat, saya sedikit menambahkan. Ini sekarang dengan situasi ekonomi global yang kurang membaik ini, ya kita hanya mengingatkan juga teman-teman serikat pekerja juga jangan terlalu menuntut haknya. Ya kan? Misalkan naik gaji lah apalah gitu. Tapi harus dilihat juga bahwa kompetensinya harus ditingkatkan juga gitu. Sehingga mereka bekerja juga dengan kompetensi yang memadai, mencukupi, sehingga perusahaan juga tidak merasa dibebankan, begitu, ya kan? Jadi harus ada kompetensi, begitu, Mbak. Tadi juga menyinggung, Bang Ferry udah nyinggung soal apa kondisi ekonomi global gitu kan, itu juga ngerembet. Sangat berpengaruh ya. Betul, gitu. Tadi pagi nih, gue denger ada teman gue yang di PHK, baru tadi pagi. Iya, Bang. Iya. Ini suara.com harus bagus. Oh iya, jangan lupa follow Instagram, YouTube Iya, Suara.com. siapa kita follow nanti ya. Nonton 3 daerah terus ya makanya. Nonton 3 daerah terus. Promosi. Apa namanya tadi ngomongin soal PHK. Itu kan dari awal Januari tuh sampai Mei Mei 2026. itu ada berapa puluh ribu? Sekitar 23.470. Pinter ngapalinnya nih dari tadi pagi nih. Ngapalin Pak kita. Kita emang ujian. Gitu. Jadi salah satu media. Enggak, maksudnya di Indonesia. Iya. Ya, maksudnya berarti ini angkanya masih cukup tinggi PHK kan? gitu. Nah, kalau misalnya dari Kemenaker ini menanggapinya dengan angka hampir 30.000 lah ya pekerja yang di PHK sampai bulan Mei seperti apa, Bang? Ya, jadi gini. Kita tidak menafikan ya bahwa tingkat PHK ini semakin terus akan terjadi dalam kondisi sekarang. Bukan hanya Indonesia tapi dunia, ya kan? Nah, konflik atau ekonomi global yang kita hadapi ini tidak menutup kemungkinan berdampak akan terjadinya PHK yang cukup besar. Ya, nah tadi sudah disebutkan dari bulan Januari sampai dengan Mei itu ada 20.000 lebih angka PHK. Nah, kita dari kementerian juga tadi di DPR juga mengantisipasinya gimana? Ya, kita akan mencoba membuat peluang-peluang baru untuk mereka yang ter-PHK. Ya, samping mereka juga punya JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, mereka juga dari kementerian siap memberikan apresiasi soal upskilling, reskilling ya untuk mereka ingin mendapatkan misalkan skill dan kemampuan yang mereka inginkan. Nah, kami siap melakukan pelatihan itu. Nah, tetapi memang kita juga tidak menutup kemungkinan harus membuat kewirausahawan dengan UMKM begitu. Jadi dengan mereka menjadi wirausaha yang levelnya UMKM inilah kita juga harus menciptakan peluang-peluang kerja. Nah, kami juga ada program namanya Tenaga Kerja Mandiri, TKM. Nah, TKM ini kita didik mereka, kita biayai ya. Kemudian dengan TKM ini mereka nanti bisa berwirausaha dengan usaha yang mikro ya, usaha kecil ya. Nah, ini yang kita harapkan. Dan memang
Indonesia ini kan jumlah penduduknya kan besar, 280 juta orang dengan tingkat pekerja itu sekitar 150-an juta, ya kan? Nah, ini yang harus betul-betul kita pikirkan begitu. Tapi ngomongin tentang JKP tadi Pak, sejauh mana sih efektivitas evaluasinya? Jadi jaminan kehilangan pekerjaan itu sudah ada komunikasi antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi datanya itu sudah ada dan tinggal direalisasikan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Nah, yang menerima tentunya punya hak dan kepentingan dengan adanya data mereka di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi jangan menjamin, dan kita combine dengan data kita yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi sudah terdatabase semua lah itu soal itu ya. Nah, tinggal mereka ya kan mendapatkan sesuai dengan regulasi yang ada, dan mereka tinggal bagaimana nanti menggunakan JKP untuk sebaik-baiknya. Mungkin banyak yang belum tahu kali Bang, Ya. bisa dijelasin kalau misalkan pekerja yang baru di PHK kemudian dapat si JKP itu, Ya. nah itu fasilitas atau manfaat yang didapatkan oleh mereka tuh apa aja Bang? Ya, jadi intinya jaminan kehilangan pekerjaan tadi itu yang saya sampaikan. Mereka kan mendapatkan kompensasi apa yang diberikan oleh negara melalui BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di situ juga mereka bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan, ya, pelatihan-pelatihan yang kami siapkan. Kementerian Ketenagakerjaan itu punya hampir lebih kurang 21 balai besar di seluruh Indonesia, kemudian punya UPTD kerjasama dengan balai-balai kabupaten kota dan provinsi, dan ini kita siap untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang tentunya disiapkan oleh pemerintah, oleh negara. Mereka dilatih apa yang mereka inginkan, jurusan apa, nah kita siapkan, dan di situ mereka juga mendapatkan semacam uang saku dari negara untuk pelatihan tersebut dan sertifikasi. Jadi setelah mereka kita latih, ada sertifikasi yang dikeluarkan oleh BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, kemarin saya bicara di salah satu kampus. Sekarang ini tamat kuliah, ijazah tidak jadi modal kita mendaftar kerja. Tapi yang jadi modal itu adalah sertifikasi kompetensi. Kualitas ya. Nah, sertifikasi kompetensi itulah modal kita untuk bisa bekerja di tempat yang kita inginkan. Jadi industri mana pasti nanyanya sekarang bukan lagi ijazah kita tamat dengan IP sekian, tapi bagaimana lu punya kompetensi, kamu punya kemampuan apa, skillnya begitu. Oh, tapi Pak, pelatihan itu apakah in general aja atau ada spesifikasi khusus kayak mungkin lebih ke Excel, pembelajaran Excel atau desain segala macam? Ada itu. Oh, itu Jadi ada. jurusannya banyak. Oh, jurusannya banyak. Digital ada, kemudian welding, las, ya, kemudian cooking. Oh, Ya. itu ada juga. Cooking juga ada. Ada lengkap. Seru. Nah, begini, trio. Ya. Trio, tiga. TD. Ya, trio darah. Tiga darah. Iya, tiga Tiga darah. darah. Orang banyak belum paham bahwa Kementerian Tenagakerja itu bukan ngurusin soal PHK saja. Bukan ngurusin soal upah naik, upah tidak naik. Ya, orang kan banyak, Kementerian Tenagakerja urusannya kalau nggak naik upah kita demo, ya kan? Tidak, kami menyiapkan pelatihan magang. Magang ini ada magang yang diberangkatkan ke luar negeri, ada magang yang di internal atau di domestik. Jujur baru tahu. Aku baru tahu magang di luar negeri. Ini saya baru tahu sekarang. Ya. Kalau gitu dari kemarin. Kalau gitu. Kami sekarang sedang membuat program, ini sudah yang kedua di zaman Pak Prabowo. Program pertama magang nasional itu dimulai di 2025 akhir. Dengan 100.000 orang. Pesertanya dari mana? Anak-anak baru tamat kuliah, fresh graduate. Fresh graduate. Oke. Anak-anak ini sarjana D1 sampai dengan S1. Kemudian mereka dilatih magang nasional di kelembagaan-lembaga negara, pemerintah dan swasta. Kemudian mereka diberi intensif selama 6 bulan, per bulannya itu sesuai dengan UMP mereka berada.
DKI, misalkan DKI. DKI dia dapatlah 5,6, 5,8 juta sesuai dengan daerah masing-masing. Magang hub. Magang hub. Magang Magang hub. hub. Magang Hub apa hub Hub ya? apa hub? Hub. Jadi Jadi- itu kalau nggak salah magang hub itu persyaratannya sesuai sama pengeluaran dari ijazah. Soalnya waktu itu aku daftar udah lewat, tuh udah nggak bisa lagi, Ya. bener kan? Karena gini, karena kan jumlahnya terbatas, hanya 100.000 orang. Oke. Paham? Iya, curhat. ini. Iya. Soalnya Gagal waktu nih. itu daftar. Terus Yang tamat tahun sekian itu nggak bisa. Iya. Kita terkoneksi dengan Kementerian Dikti Saintex. Oh, oke. Jadi koneksi kita, kolaborasi kita dengan Kementerian Dikti Saintex. Jadi Pak siapa? Menterinya Pak Brian ya. Nah, kemudian di magang nasional inilah kita mendidik anak-anak kita punya keterampilan, dia langsung beradaptasi dengan dunia kerja, dan dia dilatih oleh mentor oleh perusahaan tadi atau kementerian lembaga tadi. Jadi tidak dilepas. Ini Iya, juga iya. ada bang, ini Iya. magang Iya, bener. di sini Magang- Mentor-mentor semua nih Coba jangan. angkat tangan yang magang hub tuh. Nah, kemudian setelah itu mereka 6 bulan diberikan fasilitas. Tadi datanya hampir 35% itu diterima di tempat mereka magang. Jadi setelah mereka berhasil, mereka dinilai oleh perusahaan, mereka akan diterima. Oh, lanjut ya Pak. Lanjut. Cuman memang persentasenya baru 35%. Oh, Iya sih benar. Mudah-mudahan bisa 80%. Gitu. Nah, kemudian ada lagi pelatihan vokasi nasional. Ya kan? Nah, rencana kita magang nasional akan di 2026 ini akan ditambah dengan 150.000 kuota. Kemarin 100.000, sekarang 150.000. Banyak. Ya, angkatan kedua namanya. Kita berikan namanya angkatan kedua. Kemudian mungkin nanti akan diambil juga 3 batch juga gitu. Nah, terus oke. vokasi nasional. Vokasi nasional ini sekarang target kita tuh sekitar 10.000 ya untuk 2026 ya. 70.000. Oke. 70.000 orang untuk di 2026. Nah, mereka nanti dilatih di seluruh Indonesia pelatihan kita dan hampir 30-an jurusan ya. 30-an jurusan yang mereka akan kita latih. Nah, kemudian mereka juga akan diberi intensif 1 harinya untuk transport 20.000. Oke. Ada dana dari pemerintah 20.000, tapi nggak besar memang 20.000. Iya. Nah, kalau yang magang nasional diberi intensif per bulan sesuai dengan gaji UMP. UMP. Oke. Ya, uang sakunya. Kalau yang ini 20.000 uang transport. Gitu. Jadi mereka mengikuti pelatihan. Jadi intinya apa? Ya pekerjaan di Kementerian Tenaga Kerja itu pekerjaan mulia. Ya. Iya. Di samping urusan-urusan lain lah gitu. Tapi Begitu. itu kan buat yang muda-muda ya Iya. bang. Ya. Tapi tenang aja Ya, Gen Z mudah-mudahan. ya. Ini Karena nanti emang nih. ini khusus udah Gen berapa Z. umurnya sekarang? Dari ya. Gen, sama, Kita Gen Z. sama ratain aja Sama. bang. Gen Z. Iya, Paling sama. 22 ini. Itu benar. Benar. Ah, senang sekali kamu. Tapi kan bang yang di PHK maksudnya yang butuh kerja lah ibaratnya itu kan bukan yang masih fresh graduate. Nah yang Post misalnya graduate atau udah lebih tingkatannya senior. iya gitu gimana bang, kan kucing malah. Ya, jadi itu yang saya sampaikan tadi. Nah, orang-orang yang tentunya di luar itu tadi, ya kan, yang sudah umurnya di atas, ya, mereka butuh kerja, mereka ter-PHK tadinya, ya kan, itu kita tetap lakukan pelatihan juga, Oh sama. sama. Tapi memang pelatihan-pelatihan itu sifatnya ya tidak seperti magang tadi, ya kan. Iya. Kalau magang ini kan atas instruksi Bapak Presiden dan tentunya disambut baik oleh masyarakat dan tentunya juga Kementerian sebagai lembaga teknisnya ini sudah berhasil ya. Nah, untuk yang di atas itu memang kami juga dari kementerian ya bekerja sama dengan kementerian lembaga lain, contohnya ya. Kita kan sudah melakukan tadi saya sampaikan tenaga kerja mandiri itu pelatihan-pelatihan yang sifatnya mandiri diberikan uang. Jadi mereka itu Mbak Ria, Mbak Shirley ya. Michelle. Shirley, Jasmine. Iya. Jasmine, Ria dan Michelle. Ya. Itu mereka diberikan uang apa namanya? Uang
bantuan modal. Bantuan. Oke. Satu orang dapat 5 juta. Amin. Oke. Untuk pemula. Untuk Pemula itu pemula. maksudnya gimana? Pemula itu yang baru mau berwirausaha. Oke. Oke. Didaftarkan. Kemudian dari situ mereka dapat bantuan modal 5 juta. Terus dievaluasi sama tim kita, berhasil. Mereka nanti dinamakan lagi tenaga kerja mandiri lanjutan. Mereka diberikan lagi modal 15 juta. Oh, jadi ada tahapannya Ada gitu. tahapannya. Nah, sekarang saya dengan Kementerian UMKM dan Kementerian Koperasi ingin mereka tuh ditambah modalnya. Jadi ada pinjaman lunak tanpa agunan. Oke. Nah, jadi dari koperasi bisa kasih modal, kemudian dari UMKM pun bisa kasih modal. Jadi prinsipnya mereka kita akan support. Dan ini kan memang niat dan tujuan Bapak Presiden Prabowo untuk seperti ini gitu. Nah, tinggal kita buat kesepakatan dengan kementerian lembaga yang memang betul-betul bisa berkoordinasi dengan baik. Tahapannya juga itu berarti untuk mengkurasi kah atau memang tahapannya seperti itu? Pak? Tahapannya seperti itu. Dari TKM Prosedurnya ya? ya TKM pemula, kemudian lanjutkan dengan TKM lanjutan. Dan kita juga punya program padat karya. Apa Oke. itu Bang? Padat karya itu adalah di suatu daerah, desa, di situ banyak warganya yang tidak bermanfaat atau tidak produktif, Iya. tapi mereka tuh sebenarnya produktif tapi menganggur, Oke. itu bisa mengajukan kepada Kementerian Tenaga Kerja untuk program padat karya. Jadi padat karya itu memperkerjakan 30 orang ya dalam satu padat karya, total semuanya, dan mereka kita bantu 100 juta. Oke. 100 juta itu di situ sudah ada untuk beli bahan, kemudian untuk honorarium atau intensif mereka. Begitu. Tapi memang program ini cuman sedikit ya. Di tahun 2026 ini cuma 200 paket Oke. gitu. Nah, tapi sudah berjalan. Sudah berjalan. Iya. Sudah berjalan. Bang, Betul. mau nanya Ya. lagi nih, kembali ke yang magang hub tadi. Para peserta magang hub yang udah sampai ratusan ribu itu, mereka tuh masuk dalam angka 19 juta pekerjaan yang dijanjikan pemerintah nggak sih Bang? Jadi gini, ini saya juga banyak menyinggung juga soal ya disinggung-singgung. Saya ini kan TKN juga kemarin, tim kampanye nasional juga. Iya. Kebetulan wakil menteri tenaga kerja juga waktu itu. Iya. Saya zaman Pak Jokowi kan wakil menteri juga. Oh, iya. Sebenarnya yang disampaikan Mas Gibran 19 juta itu adalah menurut saya adalah kategori informal. Oh. Informal itu sebenarnya mereka sudah bekerja, Mhm. tetapi kerjanya kan serabutan, ya kan? Nah, inilah yang harusnya dibuat oleh pemerintah, ya mungkin Kementerian Tenaga Kerja untuk dijadikan tenaga kerja yang betul-betul punya kapasitas terperhatikan kesejahteraannya, jaminan sosialnya. Jadi pekerja informal itu termasuk pekerja juga. Iya. Itu yang dikategorikan 19 juta bagaimana? Angka pengangguran kita itu BPS itu 7,4 juta orang. 4,5%. Nggak tahu nih yang duduk-duduk nih nganggur apa enggak nih. Iya ya? Jadi intinya Wajib. apa? Kalau data BPS, angka pengangguran kita tuh 7,4 juta. Oke. Senilai dengan 4,6% ya. Mhm. Begitu. Jadi kita ini kadang-kadang aneh ya. Di sekeliling kita di rumah tangga kita lihat kayaknya dia nganggur, padahal dia kerja gitu kan. Iya. Betul kan? Betul. Itu yang namanya. Nah inilah tingkat keseriusan pemerintah harus menjaminkan jaminan sosialnya. Jadi sekarang lahir PPRT yang hampir 22 tahun tidak keluar PPRT, Undang-Undang PPRT. Undang-Undang Perlindungan Dengan Pekerja Rumah rumah Tangga. tangga. Itu rentan kepada perempuan. Oke. Oke? Kemarin diketok palu Disahkan. oleh Bapak Presiden karena percepatan dibantu juga oleh pimpinan DPR Pak Dasko waktu itu 21 April 2026 disahkan dan perlindungan terjadi. Nah PPRT itu sekarang tidak boleh dibilang pembantu rumah tangga, kita harus menyebutnya pekerja rumah tangga dan mereka terlindungi. Jadi si majikan dengan si PPRT-nya membuat komunikasi, membuat aturan, jadi mereka juga harus ada jaminan
kesehatan, BPJS kesehatan, harus ada BPJS tenaga kerjanya. Jadi begitu. Jadi ini sudah semakin baik. Dan zamannya Pak Prabowo ini juga 2 tahun ini mitra aplikator itu wajib mengeluarkan bonus hari raya. Oh iya. Nah, iya. zaman dulu tidak ada. Mitra kenyang terus itu. Sama nakal kayak ya. THR apa? Bukan THR, Oh, bonus beda. hari raya. Oh, Karena mereka kan beda. bukan pekerja yang mengikat. Jadi dibilangnya adalah bonus hari raya. Dan kemarin kita sepakati dengan aturan yang ada, rata-rata kemarin aplikator itu mitra tadi Gojek, Ojol dan segala macam itu nerima 850.000 untuk THR-nya. Bukan THR, bonus hari raya. Bonus hari raya. Jadi Iya. jadi luar biasa. Ya, maksud saya mau mengatakan bahwa pemerintah sekarang ini sebenarnya tidak gampang dalam dunia seperti ini untuk mengelola negara kita yang besar ini. Iya sih. Ya kan? Jadi sangatlah. Nah, tapi untuk hal yang kayak tadi ya, keperhatian presiden kepada ojol, ya sudah ada bonus 2 kali diberikan. Kemudian keperhatian presiden terhadap undang-undang pekerja Rumah tangga. Nah, insya Allah ini kembali lagi saya ingatkan, undang-undang ketenagakerjaan ini sedang digodok dan Oktober nanti dijadikan disahkan dengan berasumsi kepada keputusan MK 168, ya kan? Kemudian harus diterapkan dan ini semua sudah berkolaborasi bagaimana memberikan masukan kepada DPR, begitu. Jadi prinsipnya seperti itu. Tapi kan kalau misalnya pekerja sektor informal itu luas kan Bang? Luas. Ada yang kalau seumuran kita nih, Ya. freelance-nya itu Freelancer. kayak freelancer kita sebutnya. Bukan Kayak- dancer tapi kan? Bukan, tapi ada juga Iya dancer juga yang sih, dancer, freelancer pun juga ada, Iya. tiktokers pun juga ada, TikTokers juga freelance. selebgram juga freelance. Tapi banyak dari teman-teman kita itu Bang udah mah gitu ya, pekerjaannya tidak tetap, Ya. digajinya seadanya dan tidak mendapat jaminan juga dari perusahaannya, biasanya kayak gitu. Ya. Karena kan biasanya bukan perusahaan sih, mereka tuh kerjanya orang ke orang gitu. Iya, jasa Kayak ke gitu. jasa. Jasa ke jasa Jasa. gitu. Kebanyakan kayak gitu. Nah kalau misalnya dari Kemenaker itu ada upaya nggak, maksudnya melindungi pekerja sektor informal atau baiknya juga mereka bisa naik jadi pekerja formal gitu. Kalau saya melihatnya gini ya, kalau memang dia harus naik jadi pekerja formal, itu tergantung kebutuhan, ya kan? Maksud saya begini, apakah diperlukan di perusahaan tersebut untuk dia menjadi formal? Karena formal ini kadang-kadang kan melihat kondisi perusahaan juga, ya kan? Tapi kalaupun dia belum menjadi formal, informal saja dengan kontrak kerja yang jelas itu bisa dijadikan modal, ya kan? Banyak juga yang mohon maaf ya, kayak dia kerja di supermarket ya, dan di situ dia butuh kerja. Artinya perusahaan juga membutuhkan, tapi perusahaan juga belum bisa memberikan yang terbaik misalkan gitu. Iya. Nah, tapi dia membuat kontrak kesepakatan sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan regulasi yang salah gitu. Jadi semua tergantung kontrak. Ya kalau dia bersedia dan mohon maaf ya, karena dia juga bilang Bang, kita ini kan butuh. Jangan karena kita butuh terus perusahaan seenaknya saja. Nah, itu harus disepakati. Kita kan bisa melihat perusahaan itu baik apa tidak. Ya kan perusahaan itu maju apa tidak, ya kan? Ya kan dia butuh tapi dia belum maju. Iya. Ya kan dia butuh dia belum bisa bangkit, ya saling membutuhkan, ya kan. Nah itu yang dibuat kesepakatan kontrak gitu Mbak. Jadi sehingga tidak lagi, jadi memang kita informal lebih besar kok Iya. di negara kita ini, pekerjaan informal, karena juga keterbatasan pendidikan. Oh iya sih, Oke. Pendidikan. benar-benar. Kita lebih banyak pendidikan yang tamat SMA ke bawah ketimbang yang SMA ke atas. Tapi mereka punya skill kok Bang. Itu yang saya bilang. Skill itulah yang menjadikan modal, tidak lagi ijazah tadi. Iya. Dia tamat SD, tapi dia punya skill, kemampuan, kompetensi dengan ditunjukkan sertifikasi. Dia bisa. Oke. Nah ini yang sedang kita kedepankan.
Lagi diolah. lagi digodok. lagi digaung-gaungkan. Iya. Kita olah di Betul. Nah, dunia industri harus link and match Link and match. Oke. dengan dunia pendidikan kita juga. Mhm. Itu. Tapi ini jadi edukasi juga sih. Mungkin untuk generasi gua kali ya. Iya. Iya, generasi kita kita. satu generasi. Generasi Z ini kan. Iya. Kelahiran tahun berapa sih, Pak? Aku 2002. Oh iya nih. Aduh. Kamu jangan ada 1900. Ah, masih Editor muda. tolong. Saya dan Jasmine 2002 Pak. Kita berdua 2002. Iya. Saya Satu ibunya seri. ini. Ini ada mami kita. Iya, teman-teman. iya. Nah mungkin Pak sebagai penutup, Ya. apakah ada Bapak mungkin bisa nge-spill nih kayak skill nomor 1 yang harus para generasi Z punya nih, apalagi kan untuk teman-teman yang baru jadi lulusan dari kuliah, SMA. Jadi biar mereka nggak cuma sekedar punya ijazah ya, tapi biar bisa jadi rebutan nih. buat perusahaan Pak. Jadi sekarang ini kan perkembangan dunia digitalisasi kan berkembang sangat pesat ya dan sangat cepat. Nah, saya melihat bahwa kemajuan teknologi digitalisasi ini ya tidak lepas dari apa yang sekarang disebut dengan AI, artificial intelligence, ya kan. Nah, sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang berafiliasi kepada digitalisasi. Ya, salah satu contoh adalah mereka itu bekerjanya di satu ruangan, tidak anak-anak Gen Z sekarang kan tidak kayak zaman kita dulu, saya dulu ya, bukan kita. Kerja keras, beda, kerja keras, apapun kita lakukan. Kalau sekarang kan bekerja di ruangan AC, di depan laptop atau komputer. Yang penting bagaimana bisa dapat duit banyak. Bener lagi. Betul lagi, betul. Tersindir ya? Nah, bukan tersindir, saya hanya menyampaikan apa adanya. Betul Bang. Itu Ya. fakta Dan pemirsa. fakta. Nah, sekarang ini banyak perusahaan-perusahaan digitalisasi seperti dia bekerja, soal misalkan apa namanya yang digitalisasi kayak dia memberikan informasi kepada bank ya, dia mewakili bank menagih apa namanya tuh, bukan debt collector ya, apa namanya? Matel. Bukan juga ya. Rentenir? Bukan. Ayo kita Dia semacam Apa? apa ya? Kayak dia menerima layanan call center, customer service, Iya. terus pelayanan juga. Kalau debt collector terlalu kasar. Iya. Dia menginformasikan, kamu belum Bayar. tunggakan, ya kan? Itu apa tuh dalam dunia Apa ya? sekarang ini? Ada Penagih dua sih. juga Penagih sih. sih, Tapi debt nggak tahu collector. bahasanya. Nah, jadi ini yang sekarang lagi digemari ya, termasuk gamer ya. Anak-anak sekarang kan pinter Nge-game. digitalisasi, main game ya, segala macam. Nah, ini dikembangkan, ya kan? Di samping itu dengan dunia industri yang ada. Nah, Presiden juga pernah mengumpulkan pengusaha di rumah beliau untuk pengembangan industri padat karya. Itu penting. Nah, industri padat karya ini di Indonesia masih dibutuhkan karena memang skill, kemampuan masyarakat dan penduduk itu tuh masih sangat rendah. Ya, padat karya itu ada dan itu ada bisa dibuat di beberapa daerah kabupaten kota yang memang dibutuhkan dibangunnya industri padat karya. Begitu. Nah, ini penting. Jadi mungkin itulah yang saya pikir ya soal skill dan kemampuan tadi ya, kita akan sama-sama didik, dan kami dari kementerian ada rencana kita sedang membangun balai-balai hampir berapa 20-an ya. Total 42 balai ya yang ada di seluruh Indonesia, dan tentunya nanti kita berkolaborasi dengan pemerintahan provinsi dan kabupaten kota.
Begitu. Jadi intinya skillnya itu adalah kreativitas. Kreativitas. Betul. Apalagi zaman sekarang mudah banget ya, Iya, digitalisasi, mudah AI. Sambil rebahan juga Gen Z Betul. bisa dapat duit. Ya, Bener. dapat duit. Ya. Betul. Dan satu lagi, saya sedikit mau menyinggung soal MBG, BGN. Bapak, Ibu, darah-darah semua tahu. Di SPPG, ya Satuan Pelayanan Pemenuhan Pemenuhan gizi. Gizi. itu ada rekrutmen relawan tenaga kerja. Satu SPPG itu merekrut 47 orang. Oke. Mereka diberi intensif mulai dari 125.000 sampai dengan 200.000. Oke. Ya, kalau SPPG ini di stop, itu akan berdampak kepada tenaga kerja relawan tadi. Nah, saya sudah membaca dan melihat juga bahwa SPPG ini tidak akan di stop, tapi dievaluasi. Karena manfaatnya besar sekali. Ya, di samping rekrutmen tenaga kerja relawan juga ada dampak kepada UMKM yang tentunya SPPG tadi belanja-belanja. Iya. Ya kan? Nah, itu. Oke. Jadi program ini bagus. Kalau pengelolanya tidak bagus atau manajemennya tidak bagus, ya manajemennya yang diperbaiki. Gitu. Iya, barangkali berminat ya. Barangkali berminat jadi tukang masak, Bisa sih masak kan? sebenarnya. Gas. Kan? dia bisa masak air putih. Masak kopi Pak di sini. Biar matang Brand ya. Iya. Nah, mungkin ini tuh jadi informasi baru juga sih. Betul, buat betul, kita. betul. Bener banget. Apalagi Bener kan tentang lapangan kerja. Iya. Gitu. Buat Jadi Gen Z kemarin itu juga. ada 27.000 SPPG. Kalau satu SPPG kali 47 orang, di luar 3 dari PGN ya. Iya. Kalau dari 3 BGN ini kan dia masuk P3K. Kepala SPPG, ahli gizi sama ahli manajemen. Kalau 47 ini relawan. Oke. Tahu nggak dari mana mereka? Dari mana tuh? Nah, saya sudah survei ke SPPG. Relawan itu, relawan yang diambil dari sekitar SPPG. Mereka tuh ibu-ibu rumah tangga yang kerjanya serabutan yang informal tadi. Yang tidak jaminannya tidak ada. Ada yang tukang cuci, ada yang tukang, mohon maaf ya, tukang kebun. Mereka diambil bekerja. Tadinya mungkin mereka dapat 30.000 satu hari, paling tinggi 50.000, sekarang mereka 125.000. Gitu. Kebayang ya. Kalau misalnya 47 orang kali 27.000 orang, 27.000 SPPG berapa? itu. 1,0. Sudah. Hitungin ya. Kalkulator Coba. ini butuh 7. kalkulator nih. Berapa? 1269. 1.269. 1.300.000 orang. Sudah membantu Kementerian Tenaga Kerja dalam mengetaskan kemiskinan dengan cara memberikan mereka Lapangan kerja. Lapangan kerja. Betul. begitu. Yes, Nah, begitu. Itu dia. Jadi Guys. emang ya pemerintah selalu berusaha lah untuk Iya, pasti ya. memberikan membuka lapangan pekerjaan apapun itu jenisnya gitu kan. Dan yang terkini adalah Pak Prabowo mengusahakan melalui BGN, SPPG, kemudian Koperasi Merah Putih juga ya Koperasi Bang Merah ya. Putih, kemudian juga sekolah rakyat, Ya, sekolah rakyat, betul. betul kemudian sekali. dibangun perumahan nelayan, ya kan? Iya. Banyak sekali. Oh banyak sekali. Dan Prabowo juga presiden ini betul-betul konsepnya itu kerakyatan, ya. Dan sekarang pun regulasi yang beliau bangun tuh banyak yang tentunya bersentuhan dengan yang kita sebut oligarki, Oke. ya kan. Jadi oligarki ini yang beliau hadapi sekarang. Iya, iya. Apakah kita pro oligarki atau pro presiden yang pro terhadap rakyat? Bukan saya sebagai wakil menterinya, tetapi saya berada di dalam kabinetnya beliau. Begitu. Bagaimana? Ya udah. Dah. Kayaknya udah. Ini kita udah ngobrol panjang banget. Tapi nanti banget ya. disiarin ya, ini jangan dipotong-potong ya. Iya, tenang aja. Bener ya, Bang, jangan dipotong ya. Ini saya seneng nih dengan 3 darah ini. Kalau ditambah 2 jam lagi mau saya. Tapi Kurang kopi. kopinya kurang mana? Kopi Kopi. Habang ini. Aduh. Kopi dong. Iya, kapan-kapan kita ke
Main-main ya, Pak, ya. Udah kali, yuk. Ke kantor saya. Iya. Saya undang. Wis. 3 darah ya, Pak? Iya, Kita 3 darah bahas. saja, yang lain tidak usah. Oke, makasih banyak. Saya tunggu Ya. di kantor Kementerian Tenaga Kerja. Iya, makasih banyak Bang Baik. Ferry Terima atas kasih, waktu Ferry, dan atas informasinya. Ya, mudah-mudahan Ya. informasi ini memberikan pencerahan. Iya, Betul, mudah-mudahan juga jadi pembelajaran buat teman-teman yang lagi nonton. yang lagi nyari Mungkin kalau kerja. misalnya kalian ada pendapat bisa komen di bawah sini. Oke, itu aja mungkin ya. Iya, Udah itu cukup aja, ya, Bang Bang Ferry-nya Ferry. Terima capek. kasih. Terima kasih Kita juga banyak. udah cukup ya. Udah pertanyaannya. cukup, betul sekali. Oke, see you guys in next episode. Bye. Ya.